إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada waktu yang penuh keberkahan ini, di hari Jumat, hari raya umat Islam pada setiap minggunya, kita yang sedang duduk di rumah Allah, bersimpuh di hadapan Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian menggunakan seluruh yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Anugerah ilmu, anugerah harta, anugerah jabatan, anugerah kekuatan, anugerah kesehatan, sungguh semuanya tiada manfaat kalau tidak digunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti sebuah ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harap-harap cemas apakah kehidupan ini akan selamat atau tidak. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din." Sering kita bertanya-tanya, kenapa salat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat adalah tiangnya agama. Dari sisi mana kira-kira salat itu menjadi tiang agama? Para ulama banyak menerangkan di dalam syarah-syarah hadis. Walaupun hadis ini menurut sebagian ulama tidak disahihkan, bahkan didhaifkan oleh sebagian para ulama, namun isi dari hadis ini tidak bertentangan dengan usul syar'iyyah fid din, yaitu pondasi-pondasi pokok di dalam agama. Pertama, salat itu adalah kewajiban yang melekat terus-menerus pada seorang hamba yang mempunyai predikat muslim. Tidak ada uzur syar'i pun untuk meninggalkan salat kecuali hilang akal. Artinya sudah tidak berakal sama sekali. Syahadat, kalau kita lihat rukun Islam, buniyal Islamu ala khamsin, Islam itu sempurna kalau dibangun dengan 5 hal, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Syahadat itu hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup.
Kecuali ia melakukan kufur atau keluar dari agama, maka wajib dia membaca syahadat lagi. Selama dia masih di dalam agama Islam, kewajiban dia hanya 1 kali bersyahadat. Zakat, kapan kewajiban zakat? Ketika ia mampu, sudah mempunyai harta sampai nisab, bahkan sudah berlangsung dalam 1 tahun. Jika hamba tidak memenuhi kriteria ini, tidak ada kewajiban zakat bagi dirinya. Puasa, semuanya punya kewajiban. Tetapi yang punya kewajiban itu hanyalah mereka yang memenuhi syarat. Bagi mereka yang tidak mampu, bisa diganti dengan fidyah. Atau tidak mampu sementara, bisa diqadha di hari yang lain. Demikian pula haji. Yang mampu adalah, itulah yang mempunyai kewajiban. Yang tidak mampu, maka dia tidak mempunyai kewajiban. Sementara sholat, apapun dia kondisinya, selama dia masih memiliki akal kesadaran, walaupun tidak bergerak sama sekali tubuh ini, ia masih wajib melaksanakan sholat. Maka dari sini kemudian sholat itu bisa menjadi tiang agama. Kalau hamba itu sudah mendirikan sholat, maka hamba itu telah mendirikan agama ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Poin kedua, isyarat-isyarat para ulama di dalam menganalisa sholat. Ternyata sholat itu mencerminkan 4 ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Ketika hamba melakukan sholat, ia pasti juga melakukan syahadat. Karena apa? Tahiyat itu wajib untuk dibaca. Tahiyat tidak hanya duduk, tetapi harus membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sadar atau tidak sadar ketika kita melaksanakan sholat, kita membaca itu. Maka orang yang mendirikan sholat, ia mencerminkan membaca syahadat. Kedua, orang yang sholat itu juga mencerminkan membayar zakat. Sholat itu mempunyai dimensi waktu dan amal. Ketika orang sholat, pasti dia membutuhkan waktu. Ketika ia sholat, juga membutuhkan amal. Zakat itu adalah harta atau uang. Untuk mendapatkan harta atau uang, butuh yang namanya dimensi waktu dan amal. Menyisihkan waktu dan menyisihkan amal untuk mendapatkan harta bahkan bisa lebih, itulah yang dinamakan zakat. Nah, sholat demikian, menyisihkan waktu, menyisihkan amal, itu juga mempunyai dimensi harta, tetapi tidak digunakan untuk itu, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan zakat dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan berkurang, tetapi an-nama, yaitu bertambah hartanya. Demikian juga orang yang menyisihkan waktu untuk sholat, terutama di awal waktu, akan merasa keberkahan waktunya itu jauh lebih luas daripada mereka yang tidak melaksanakan sholat atau sholat di akhir-akhir waktu. Banyak ditemukan peristiwa-peristiwa psikologi yang mengatakan bahwasannya orang-orang sholat di awal waktu itu merasa waktu jauh lebih lama dibanding orang-orang yang sholat di akhir waktu atau sholat sesempatnya. Beda dengan orang yang menyempatkan diri untuk sholat dengan sholat sesempatnya. Waktu akan jauh terasa lebih berkah, lebih bertambah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat juga mempunyai dimensi puasa. Apa dimensi puasa? Puasa itu adalah al-imsaku minal muftirat. Menahan diri dari yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan badan. Itu artinya salat juga menahan diri dari yang membatalkan salat. Bahkan lebih, tidak boleh bicara, tidak boleh berkata-kata, tidak boleh bergerak terlalu banyak. Bahkan disuruh menahan diri bagaimana ia sedang sholat melaksanakan tumak ninah. Sujud tumak ninah.
I'tidal tumakninah, rukuk tumakninah, itu menahan diri. Maka seorang yang sholat itu mirip dengan orang yang sedang berpuasa dalam menahan diri agar tidak batal sholatnya. Maka dari itu seorang sahabat ketika sholat dan dihadiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sholatnya terlalu cepat, ia dikatakan sholli fa innaka lam tusolli. Sahabat, sholatlah engkau, sesungguhnya engkau tadi belum sholat. Sholat lagi. Itu terjadi berulang sampai 3 kali. Akhirnya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu ada titik tumakninahnya. Sujud tumakninah, rukuk tumakninah, i'tidal tumakninah. Maka sholat bukan dihitung dari cepatnya, tetapi dihitung dari sudahkah memenuhi hak-hak rukun sholat. Maka orang yang melakukan hak-hak rukun sholat itu menahan dirinya dari yang membatalkan sholat. Yang terakhir adalah sholat juga mencerminkan ibadah haji. Apa ibadah haji? Ibadah haji itu adalah ibadah menempatkan diri dan mengarahkan diri. Orang ibadah haji tidak mengucapkan apapun, tidak berkata apapun, yang penting menempatkan diri dan mengarahkan diri, sah ibadahnya. Menempatkan diri di Arafah, mengarahkan dirinya waktunya ke Muzdalifah, waktunya ke Mina. Sholat demikian. Ketika kita sholat harus menempatkan diri di tempat yang suci, mengarahkan diri ke arah kiblat. Kalaupun toh tidak bisa, itu namanya darurat. Di dalam haji juga dikatakan if'al wala haraj. Kalau kamu tidak bisa, tidak apa-apa, lakukan saja wala haraj. Walaupun di sana ada hukuman-hukuman, dalam bahasa lain dam. Sholat mempunyai dimensi haji. Merasa ketika Allahu Akbar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu ibadah ini, sholat, mencerminkan 4 ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Maka dari sini sholat menjadi tiang agama. Seakan-akan orang yang melakukan sholat melakukan seluruh ibadah yang ada di dalam rukun Islam. Yang terakhir adalah sholat ini diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung melalui proses Isra dan Mi'raj. Terjadinya Isra dan Mi'raj itu dimulai dari kesedihan-kesedihan. Ditinggal meninggal istrinya, ditinggal meninggal pamannya, kemudian hijrah ke Taif juga dilempari, diusir. Akhirnya para syurahul hadis mengatakan itulah at-tasliyah ruhiyah li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, hiburan ruh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya. Maka di sana banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza hazabahu amrun laja'a ila shalah, jika ia ditimpa masalah kembali kepada salat. Bahkan datang dari perang itu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal, arihna ya Bilal, istirahatkanlah kami wahai Bilal. Tetapi Bilal tidak kemudian istirahat, qomat, membaca qomat. Akhirnya Rasulullah memimpin sholat. Artinya apa? Istirahatnya Rasulullah itu sholat. Pelajaran yang kita ambil dari poin yang terakhir adalah kesedihan apapun kembalinya harus kepada sholat. Masalah apapun kembalinya tetap kepada sholat. Sholat sebagai momentum untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah tolong dengan kesabaran dan sholat. Bukan sholat untuk memenuhi hajat, tetapi kita memang benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas usaha-usaha kita yang lemah. Sholat apapun niatnya harus lillahi ta'ala. Tidak boleh ada sholat untuk lulus ujian, sholat untuk menjadi juara 1, sholat untuk cepat naik pangkat. Sholat tetap lillahi ta'ala. Di dalam sholat boleh berdoa dengan berbagai macam doa atau setelah sholat. Maka sholat tetap lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba
butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menganulir salat sebagai politisasi kebutuhan hajat-hajat kita. Kita salat tetap lillahi taala. Adapun kebutuhan kita panjatkan di dalam salat atau di luar salat. Semoga keterangan yang singkat ini menambah kekuatan iman kita bahwasanya as-salatu imaduddin, salat adalah tiang dari agama ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا ان الله قد امركم بشيء بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل الدائرة عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.